Jadi kalau ibu bilang, siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Ibu guru apa kabarnya? Baik. Siapkah semuanya semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama, kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, jadi seperti biasa kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Oke, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Nah, apa sih itu sistem tata surya? Jadi anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa sistem tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan semua objek yang mengelilinginya karena pengaruh gravitasi. Objek-objek yang dimaksud yaitu planet seperti Bumi, Mars, dan Jupiter, satelit alami seperti bulan, asteroid, komet, meteoroid, dan debu kosmik. Semua benda langit bergerak dalam orbitnya tertentu mengelilingi matahari. Tata surya merupakan bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Nah, kalau ibu bertanya, kenapa ada siang dan malam? Jangan menjawab seperti Upin Ipin. Siang untuk tidur, malam untuk tidur. Salah. Jadi adanya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya yang berlangsung selama sekitar 24 jam. Saat bumi berputar, bagian yang menghadap matahari akan mengalami siang karena mendapatkan cahaya dari sinar matahari, sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan menjadi malam karena tidak terkena cahaya. Jadi, siang dan malam terjadi secara bergantian saat bumi terus berputar. Jadi bumi itu berputar, Bu. Ya. Nah, selanjutnya yaitu matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat dari tata surya kita. Matahari berupa bola gas raksasa yang sangat panas dan bercahaya, terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi nuklir di inti matahari, yaitu reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium. Matahari berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi karena memberikan cahaya dan panas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di bumi. Nah, planet yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah ia mempunyai jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 59 hari dan waktu revolusinya adalah 88 hari. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Merkurius memiliki diameter sekitar 4.879 km. Nah, ini adalah karakteristik dari planet Merkurius. Yang pertama yaitu planet yang paling dekat dari matahari. Planet terkecil dalam tata surya terdiri dari 70% logam dan 30% silikat dan berwarna abu-abu serta tidak memiliki satelit dan cincin. Dan yang terakhir memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Oke, kita bahas dari karakteristiknya saja ya semua. Karakteristik kedua yaitu dari planet Venus, yang dimana disebut sebagai bintang fajar dan senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet yang cerah
dalam sistem tata surya, memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya, memiliki arah rotasi searah jarum jam berkebalikan dari planet yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu punya bentuk, ukuran, dan komposisi yang hampir sama dengan planet bumi, tidak memiliki satelit dan cincin, memiliki waktu rotasi terlama dalam tata surya, dan satu-satunya planet yang mempunyai waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusi. Oke, planet yang selanjutnya yaitu Bumi. Satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia. Betul. Nah, planet Bumi memiliki warna biru kehijauan, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Selanjutnya, permukaan Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30 daratan dan memiliki satu satelit yaitu Bumi, dan Bumi tidak memiliki cincin. Nah, untuk penjelasan planet selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan kalian video untuk lebih jelasnya. Tata surya Dipahami ya, karena nanti Ibu akan bertanya. Dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benar-benar. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Oke, karena pendengar mau jaringan, Ibu akan menjelaskan bahwa ada juga yang namanya planet dalam dan juga planet luar, yang dimana planet dalam yaitu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan planet luar terdiri juga yaitu planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Jadi anak-anak, tugas selanjutnya kita minggu depan yaitu membuat tugas proyek seperti ini. Dan Ibu akan membagi kelompok sebanyak 5 kelompok, dan minggu depan Ibu meminta kalian untuk membawa bahan untuk membuat proyek ini. Ini kelompok 1, yang di belakang 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Dan untuk tugas kita hari ini yaitu Ibu mau kalian membuat ringkasan tentang apa yang kalian pahami dari sistem tata surya. Bisa? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang ya. Tulis di buku catatannya, dan Ibu akan minta
Ibu akan tunjuk 2 orang untuk naik mempresentasikan hasil ringkasannya. Bagaimana, ada yang sudah? No, sudah Bu. Ada yang mau naik ke atas membacakan hasil dari ringkasannya? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk. Sudah? Ada yang mau naik? Nurjana dan Nursanti silakan naik. Oke, silakan dibacakan hasil ringkasannya. Ya. Baik, hasil ringkasan saya itu planet tata surya terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet Bumi itu merupakan planet yang satu-satunya dihuni makhluk hidup. Hanya itu. Oke, situng dulu nah. Sekarang Nurjana silakan naik. Jadi yang saya ringkas itu tata surya adalah sistem
yang terdiri dari udah ketawa ya, ulang. Jadi tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit yang mengelilingi. Karena gaya gravitasi benda tersebut yaitu seperti planet, satelit, asteroid, dan komet. Adapun planet-planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan planet luar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. oke, pintar. Mau tahu nggak? Nah ya. Oke anak-anak, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini, dan dapat Ibu simpulkan bahwa sistem tata surya adalah kumpulan dari benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan juga 8 planet, serta adapun benda lain seperti asteroid, meteoroid, komet, dan lain-lain sebagainya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ketua kelas silahkan berdoa dulu sebelum pulang. Baik, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.